Tes. Sebelum menonton alur cerita part ke-6 tentang tingkah kocak duo hula hulu ini, channel Cocot Pidal berterima kasih atas like dan subscribe-nya ya guys. Dan tak usah lama-lama bacot lagi, langsung saja Bapak Ijat katoknya melorot. Yuk sama-sama ucapkan cerat, cerit, cerot. Chapter part ke-6 ini diawali dengan sang master kaisar penakluk wanita sejati, yaitu si Ucok. Dengan dipandangi Ujang, Ucok pun berkata, "Aku adalah Ucok, legenda pick up artis." Tapi si Ujang tidak mengerti dan berkata, "Pick up artis? Apa itu?" Sambil bergaya keren si Ucok satset berpose hula hulu lagi. Tapi si Ujang malah salah mengartikan dan berkata, benarkah? Apa itu sebutan lain dari gigolo?" Dan Ucok jadi kaget dan terjatuh guys. Dan di keesokan harinya terlihat Ujang yang sedang bangun tidur karena menginap di rumah Ucok semalam. Ujang berkata, "Ya, aku gak tahu pick up artis itu apa." Ucok menjawab, "Mereka adalah pahlawan dari dunia busuk ini yang berdiri atas takdir," sambil berpose keren tanpa menggunakan celana dalam guys. Aduh, Ucok. Si Ujang berkata, "Ucok, bisa gak kau bicara setelah kau pakai baju?" Ucok pun berkata sambil serius, "Di zaman ini orang-orang jadi gak sopan ya." Dan si Ujang jadi tambah bingung mendengar kata-kata si Ucok. Ucok pun berkata lagi dengan serius, "Mereka mendengarkan apa yang mereka mau dan melihat apa yang ingin mereka lihat. Mereka cuma menghiraukan dunia yang ada di sekitar mereka dan gak tahu apa yang orang lain inginkan. Itu adalah halangan yang harus kau lewati nanti saat ada di masyarakat, Ujang. Semua orang sudah membangun tembok di antara dirinya. Jadi untuk bisa melewati tembok itu dan menemukan apa sebenarnya orang inginkan, kau perlu banyak kerja keras dan kau harus mengerti dirimu sendiri. Kau harus belajar mengerti cara mengerti orang lain dan belajar cara menunjukkan perasaanmu sendiri. Dengan kata lain, kau harus meningkatkan daya tarikmu dan melewati semua dinding agar bisa menjalin hubungan." Itu adalah pokok dari PUA, singkatan dari Pick Up Artist. Di zaman modern ini, orang-orang seperti aku ini bersumpah untuk menunjukkan ketidaktahuan kepada orang yang malu seperti itu untuk melewati halangan itu. Sambil menatap Ujang, dan Ujang pun berkata, "Itu alasan kau membantuku?" Ucok pun menjawab, "Iya, seperti itu. Bisa dikatakan kalau kau bilang sebagai seorang stylist kehidupanmu. Iya, kau gak mungkin akan mengerti ini. Ayo kembali ke kelas. Tunggu, kok udah terang di luar ya?" Sambil berlari mereka bilang, "Wah, sudah jam 10. Ayo cepat." Di kelas terlihat sebuah obat di meja Saina sambil memegang perutnya berkata, diare ini udah hari keempat. Aduh, sakit." Dan dia pun dihampiri teman-teman sesama ceweknya dan berkata, "Selamat pagi. Hai, kau kenapa Saina? Apa kau sakit? Kau kelihatan pucat." Saina pun menjawab, "Gak, tidak apa-apa," sambil cepat mengambil obatnya yang di meja tadi. Sedangkan di luar jendela terlihat duo hula hulu sedang mengawasi ruangan kelas dan Ucok berkata, "Gimana kelihatannya? Gak ada guru kan?" Ujang pun menjawab, "Gak ada." Ucok pun berkata, "Oke, cepat masuk." Dan Ujang kaget melihat ke arah kelas sambil memandang Saina. Kelihatannya Saina sedang dalam masalah. Aku harus hati-hati." Dan di sisi lain teman Saina tadi melihat duo hula hulu. Mereka berbisik, "Hei, lihat, mereka balik bersama-sama. Mereka gak masuk di jam pertama tadi kan?" Sambil mereka memandang sinis kedua hula hulu itu. Dan terlihat Saina berdiri memegang perutnya lagi dan berkata, "Aku mau minum obat dulu." Dan temannya belakang berkata, "Kau mau kemana Saina?" Saina menjawab, Aku mau minum air," sambil menahan sakit. Dan Saina pun kembali membawa segelas air di tangannya sambil melewati Ujang. Dan tebak apa yang terjadi nih guys, nanti guys ya. Dan Ujang berkata, PR-nya benar. Dan Saina meminum airnya
Ujang pun tak sengaja memundurkan kursinya dan jebret, kursi Ujang menghantam kaki Shaina dan terlihat gelas Shaina jatuh di lantai dan Ujang menoleh ke belakang dan was-was dan berkata, "Shaina," dan ternyata waduh, air tadi mengguyur baju Shaina sampai basah dan transparan hingga terlihat kacamata. Aduh, kacamatanya. Dan Shaina berdiri kaku dan berkata, "Ujang, apa yang kau lakukan?" Ujang pun kaget dan berkata, bajumu basah semua. Maafkan aku, Shaina. Itu tadi aku mundur terus. Aduh, malah terjadi gini." Semua teman-teman memandang mereka berdua dan sat Ujang mengambilkan Shaina tisu. Dan apa yang terjadi, guys? Ujang niat hati membersihkan baju Shaina dengan tisu dan berkata, Aku akan bersihkan." Tapi yang dipegang malah semangkanya Shaina yang montok. Aduh, seketika teman-teman cewek semua pun kaget dan marmosi dan berkata, "Berhenti, kau kriminal, kau pikir kau lagi pegang daerah mana? Hah? Aduh." Dan jebret, mereka pun menghajar lagi si Ujang. "Akan kulepaskan kau hari ini." Cewek-cewek pun berkata begitu. Guru pun datang berkata, "Ada apa ini?" Terlihat Shaina berdiri dengan baju transparan terkena air tadi. Guru pun melihat dan merasa malu saat itu. Dan guru pun berkata lagi, "Ya, sial, ada apa ini? Kelas dimulai. Ada apa dengan dia? Oh, kau gak di sini pas jam pertama kan? Cepat bersihkan ini semua dan berdiri di lorong." Dan terlihat Ujang memegang sapu dan Ucok menertawainya. Wah, 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 wah. Dan terdengar gumaman Shaina sambil melihat si Ujang di belakang dan berkata, "Kenapa aku harus duduk di sini? Oh sial, karena Ujang aku tak bisa menahannya." Tarik nafas pelan-pelan dan brut, pret. Shaina pun terkentut, guys. Shaina terkejut dan berkata dalam hati, Apa itu tadi?" Sambil melihat Ujang di belakang, Ujang pun kaget sampai sapunya terjatuh dan bingung. Shaina pun was-was dengan wajah cemas dan guru pun bertanya, "Hei, siapa yang barusan kentut itu?" Dan teman-temannya menoleh ke belakang semua bertanya-tanya. Shaina was-was lagi. Semuanya memandangku. Gimana nih? Image yang udah aku bangun selama ini, oh sial, berakhir sudah. Sambil Shaina bimbang malu. Dan Shaina pun bergumam lagi, "Tapi apa gak boleh seorang cewek buat kentut? Aduh, ini gak adil." Dan dalam kegalau gelisah merananya Shaina terdengar dari belakang Ujang berkata, "Pak, maaf, aku tadi yang kentut. Itu tadi keluar dari bokongku." Dan Ujang malah mengakui kentut Shaina sebagai kentutnya, guys. Dan Ujang berkata lagi, "Aku tadi sudah mencoba menahannya terus, tapi dia keluar aja tiba-tiba." Shaina jadi bengong mendengar Ujang berbicara itu. Dan teman-temannya dengan heboh berkata, "Wah, baunya menyebar, apa gue gak bisa mengontrolnya?" Dan dengan muka malu penasaran Shaina berkata, "Ujang." Dan guru menyuruh Ujang cepat pergi ke belakang. Dan Ucok pun malah ngegas kentutnya seperti suara motor king, ngek 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 ngek, bertubi-tubi. Teman-temannya dengan marah berkata, "Ucok, apa sih kamu ini?" Ucok pun menjawab, "Tapi punyaku baunya enak loh." Dan mereka berkata, Gak enak sama sekali. Aduh, buka jendelanya." Dan malam pun tiba dan kelas dibubarkan. Terlihat Shaina sedang berdiri di pojok sambil menunggu seseorang. Ternyata Shaina menunggu Ujang. Shaina berkata, "Ujang, kesini sebentar." "Dan kau Ucok, maaf, bisa kau beri waktu aku sebentar dengan Ujang?" Ucok pun berkata, "Baiklah, santai saja." Ujang sambil melambai Ucok ingin ikut pergi dengannya karena takut sama Shaina. Shaina berkata, "Apa yang kau inginkan?" Dan Ujang terkejut berkata, apa?" Shaina berkata, "Apa kau lagi main-main?" Ujang pun bingung bagaimana menjawabnya sambil salting. Dan tiba-tiba Shaina pergi dan berkata, "Udah gak apa-apa." Dalam kepergiannya meninggalkan Ujang, Shaina berkata, "Berhenti jalan dengan mata tertutup saat kau naik kereta. Kenapa kau bisa jatuh terus?
kau buat tanganmu terangkat dan matamu tertutup? Apa yang sebenarnya kau pikirkan, Ujang? Ujang pun bengong melihat Shaina pergi dengan penuh tanya. Keesokan harinya di jalan Ujang bergumam, aku gak bisa tidur, jadi aku berangkat pagi-pagi. Dan dia bingar-bingar membayangkan kata-kata Shaina semalam. Dan Ujang berkata, aku yakin gak mungkin ada keajaiban lagi soal Shaina yang bicara denganku. Gak, aku berjuang terus agar bisa jadi cowok yang mempesona. Sambil geleng-geleng menyadarkan dirinya. Dan sambil berlari dia berkata, sekarang aku akan tanya Ucok yang lainnya juga. Dan Ujang berjalan lagi di gang sempit dan penasaran dengan benang di tiang listrik. Dia berkata, dari mana benang ini datang? Sambil mengambilnya, lalu dia menggulungnya dan dia melihat di depan ada bokong yang mengarah ke benang yang dipegangnya. Dia berkata, bah, ini semua datang dari wanita di sana itu. Sambil berpose gentleman ass, dia menutup matanya. Orang-orang yang lewat berkata, hei, lihat, bajunya lepas semua. Kita akan bisa lihat celana dalamnya. Dengan berpose gentleman hula hulu tadi, Ujang bergumam, tunggu, meskipun aku gak lihat dia, ini akan jadi hal buruk. Bajunya semakin pendek. Seorang lelaki sejati akan mengatakan padanya sebelum mereka semua melihat celana dalamnya. Ujang pun teriak ke arah wanita itu, tunggu, permisi, bajumu. Lalu wanita itu kaget dan tersandung, dan jebret, wanita itu terjatuh di depan Ujang dan terlihat celana dalamnya yang hitam. Wanita itu pun berkata, oh, aku jatuh. Ujang sambil memegang benang dan sakne dan malu. Wanita itu berkata, apa ada orang yang memanggilku? Ujang menjawab, iya, maksudku tali bajumu. Gimana ya menjelaskannya? Oh, benangnya. Cewek pun berkata, wah, sejak kapan ini lepas? Sambil memegang tangan Ujang dan berkata, terima kasih ya, ini sepertinya baju panjang. Ujang pun bingung dan bergumam, dia berterima kasih. Dia pun jadi terbengar-bengar berkata, ini pertama kalinya bagiku dapat terima kasih dari cewek imut. Ya, ini hebat. Dan Ujang pun melewati sebuah ruangan berkata, tunggu, ini adalah benang tadi. Dan terkejut berkata lagi, apa ada cewek itu lagi? Dan terlintas bayangan di otaknya Ujang, jadi apa dia cuma gak pakai apapun dan langsung sembunyi di dalam gedung? Tapi itu tempat aku di kelas. Udah gak ada waktu lagi, aku pasti bisa lihat celana dalamnya. Pasti dia sekarang ini. Dengan cepat Ujang menggulung benang itu lagi dan berkata, dia ada di tingkat 2. Udah tahu, lantai 4 dan lantai 5 atap. Aduh, itu kan tempat dimana Ucok tinggal. Dan dia bertemu guru dan berkata, Ujang, pas banget, sini bantu aku. Ujang pun menjawab, sebenarnya aku lagi. Guru pun berkata lagi, hei, ini akan segera berakhir. Ujang pun menjawab, oh, oke pak. Ujang pun bergumam, aku tidak ada waktu lagi. Pasti dalam 2-3 menit akan ada murid yang kesini banyak. Dan terlihat tempat si Ucok dan celana dan jaket kebesarannya yang sedang dijemur. Lalu terlihat tangan mengambil celananya. Dan di kelas terlihat Ucok kaget berkata, benarkah ada cewek bugil sembunyi di kelas kita? Ujang pun menjawab, shh, jangan keras-keras Ucok. Benangnya terputus di lantai 4. Aku pikir dia sekarang cuma pakai pakaian dalam aja. Ucok pun menjawab, jika itu masalahnya, kita harus membantunya. Terlihat Shaina memandangi mereka. Dan Ucok pun berkata, tapi kalau kita bolos, ntar kita diomeli. Kita mungkin bisa mati. Dan Shaina berkata, apa yang sebenarnya mereka tertawakan? Bodoh. Guru pun datang dan berkata, kenapa kau tidak duduk? Baiklah, dengarkan kalian. Kalau guru bahasa Inggris sedang ambil cuti, itulah kenapa kalian semua akan dapat guru baru. Silakan masuk. Sambil dua hula-hulu terkejut, Bu Guru berkata, oh hello, saya Lena.
Senang bertemu denganmu, sambil memakai jaket dan celana si Ucok. BTW kok bisa ya jadi gini? Aduh, kok pakai celananya dan jaketnya si Ucok ini guru. Dan bersambung ke part berikutnya ya guys, ditunggu ya guys.